saya tirakat pengen ini, meminta, mengemis kepada Tuhan, pada Gusti Allah ya kan. Mengemis, ternyata saya tidak perlu mengemis untuk saat ini. Tidak perlu mengemis-ngemis. Oh, saya sudah dicukupi. Cuma ego saya karena kurang gini, kurang ini, ingin menjadikan orang lain seperti yang aku inginkan. Kan juga nggak bisa toh, itu bukan kuasa saya. Terus ciri-cirinya orang yang bisa kita katakan sebagai orang supernatural itu kayak apa, Bu? Supernatural. Nah itu terbuka, kalau kan banyak keyakinannya Mas. Kalau menurut saya itu terbuka cakra-cakranya itu. Cakra-cakra di dalam tubuh kita. Mata batin. Cakra batin. Ternyata kita di dalam diri kita dan ada di dalam sini ada kata-kata atau kata kita bisa melihat di sini, melihat jauh. Itu dari cakra-cakra yang terbuka. Di Jawa itu sebetulnya ada, cuma bukan cakra namanya. Apa, Bu? Ya seperti fokus di sini, apa ya namanya? Saya kurang paham ya. Pokoknya ada seperti cakra lah, cakra-cakra itu. Kan kalau di kejawen ada di fokus di tenggorokan. Ada di fokus di mulut. Ada di fokus di hidung. Gunomonoko. Ada yang di sini dan ada yang di sini. Nah itu makanya orang-orang spiritual itu, untuk saya pribadi, kita berspiritual tidak hanya teori, kadang tidak butuh teori saya, tapi praktek langsung praktek Ibu ya. Kalau ada orang, Bu, nggak beli tuntunannya ilmu-ilmu ini, saya sendiri tidak punya di rumah, karena saya paham nanti saya dibimbing sendiri dan punya sastra sejendro sendiri gitulah, dengan perjalanan kita sendiri loh. Bukan kok sok baik, tapi coba untuk memahami diri kita sendiri, itu kita berspiritual. Tidak menuntun patokan saya aliran ini aliran itu, enggak. Menurut saya pribadi tidak seperti itu. Saya bisa kadang-kadang kita seperti orang Cina, kadang-kadang kita berbahasa dengan spiritualnya loh ya, tentang Dewi Kuan Yin, tentang dewa-dewa. Kadang-kadang kita bisa ke pewayangan. Kita belajar seperti itu, tapi nanti bagaimana kita yang sinergi, Mas, di alam, tentang pergerakan alam, dan seperti itu. Untuk saya pribadi loh, ini tidak tergantung dengan ilmu atau urut-urutan sebuah aturan dari guru-guru pembimbing. Saya paham butuh pembimbing untuk memahami seperti itu, tapi tidak butuh bukunya. Nah, pemahaman untuk guru, tetap ada guru. Saya seperti ini memahami, mulai dengar-dengar, lalu saya praktekkan dengan perjalanan saya sampai saya ini ternyata saya paham, oh seperti ini gitu. Tanpa ada buku-buku yang saya bawa. Tanpa buku panduan gitu. Tanpa butuh panduan. Kalau kayak saya harus mengalir ke sana, oke, saya harus ke sana. Nah itu perjalanan saya, Mas. Spiritual dengan perjalanan saya sendiri. Jadi tidak harus aturan gitu loh. Jadi spiritual itu bisa tumbuh dengan dari diri kita sendiri ya, ya. Tentu juga ada, pertama tetap ada guru pembimbing, lalu kita berjalan sendiri. Wajib. Sebetulnya nggak wajib ya. Untuk saya ini baru, iya, guru pembimbing itu dari kesadaran kita, Mas. Ya tapi tetap ada, Mas. Kita dari dengar-dengar, oh seperti ini, dari kitab-kitab, nek awake dhewe iki mung sak dermo nglakoni. Semua agama kita sudah ada, walaupun ada perjalanan kita, walaupun seperti tetesan embun sampai kapan-kapan, nah seperti itu. Terus saya pahami gini, oh iya, kenapa aku harus takut dengan perjalananku. Nah dari seperti itu, dari kecil itu saya penasaran terus, Mas, dengan diri saya. Bahkan saya kenapa lahir, nah, seperti itu. Dulu dari kecil saya dilahirkan loh. Kenapa dari ibu saya yang biasa-biasa kok tidak yang tuh loh. Betul. Itu dari kecil, Mas, itu. Timbul pertanyaan gitu, seperti itu. Terus seandainya saya tidak dilahirkan, saya kemana? Loh itu dari kecil. Terus saya berbagai masalah yang saya jalani. Oh ternyata bar.
selesai ceritanya kita punya cerita yang baru terus gitu kan. Dari situ saya bangkit ke spiritual. Dari kecil pokoknya saya itu sudah timbul pertanyaan seperti itu. Sing gak masuk akal. Gak masuk akal. Oh, nggak aku ora dilahirno ki aku terus nondi. Nah, kok dilahirno kok ono ibuku sing kok ora sing sugih sing enak-enak. Ternyata semua setelah pelajari semua ada permasalahan yang harus kita selesaikan setiap hari. Kok enggak dilahirno di anak presiden. Ternyata di situ juga banyak timbul masalah. Ya wes tak terima. Loh, sampai di situ saya. Dulu loh. Masih kecil SD atau SMP. Terus waktu itu SMA ya, banyak teman-teman SMA saya yang lihat Jai Langkung kan pernah Jai Langkung saya tidak pernah punya mantra-mantra itu. Jai Langkung ki bagaimana? Penasaran. Ternyata saya pegang gini. Duh, dah kok bisa hanya fokus. Oh, ternyata dengan keyakinan saya bisa. Duh. Nah, dari seperti itu. Ternyata bisa orang berspiritual sebenarnya juga tentang keyakinan kok. Agama itu apapun itu yakin. Pokoknya yakin saya bisa melewati banyak pertanyaan-pertanyaan itu menjadi saya berspiritual kan seperti itu. Jatuh bangun sudah biasa, dihina, dijatuhkan di sana. Ternyata loh, ya seperti ini. Dan saya merasakan seperti ini. Masih merasakan ini kan gitu. Banyak yang kejadian yang tidak saya punya mau jual rumah yang untuk anak-anak saya kuliah. Ternyata sampai sekarang tidak terjual. Saya bersyukur, berarti rumah ini tidak terjual, anak saya sudah lulus. Nah, itulah perjalanan spiritual. Jadi kalau kita tidak perlu untuk memaksakan kehendak sesuatu hal, apalagi meminta-minta yang kita sudah diatur dan menerima. Bu, Sandiko dawuh kare Gusti. Dari kecil kan Bu Kanti sudah timbul pertanyaan-pertanyaan yang gak masuk akal nggih. Karena tadi kenapa aku dilahirkan ya? Kenapa enggak dari ibu-ibu yang kaya raya sana? Terus ketika ibu mendapatkan jawaban itu semua, itu lewat apa Bu? Nah, jawaban dari perjalanan toh Pak, dengan jatuh bangunnya saya, dengan kalau dari kecil saya itu sering dibuat dibully, bukan dibully, banyak orang yang iri gitu loh. Soalnya saya kemandirian, saya sering berjalan sendiri. Bukannya berjalan sendiri tidak tahu arah ya, kayak ke laut sendiri, ke tempat-tempat itu sendiri. Ternyata memahami, iya, aku ya kok hidup sampai sekarang. Tentang pernah putus asa juga pernah saya. Dengan hidup. Kenapa Bu? Ya pernah, dengan banyak permasalahan pernah. Ternyata justru sampai sekarang juga hidup kan gitu. Jadi itulah permasalahan itu menjadi lebih dewasa. Ternyata kita punya masalah itu dibuat masalah sama yang kuasa itu untuk pembelajaran kita menjadi lebih dewasa, memahami kita untuk bijaksana menghadapi hidup ini. Seperti itu. Bijaksana Mas. Saya usia sekian ada permasalahan apa saja, nggak takut, nggak getun, nggak gupuan, nggak gupuan karena sudah tahu. Permasalahan itu untuk pendewasaan, bukan untuk menjatuhkan diri kita kan, untuk dewasa dan bijaksana mengambil sikap. Toh lalungannya semuanya juga tetap baik-baik saja kok kalau kita itu cuma sabar loh sing angel. Jadi intinya kalau beliau-beliau ini sudah menemukan apa yang dinamakan spiritual itu, sebenarnya hidup itu kan tinggal terima ya Bu. Iya, menerima, mung sak dermo nglakoni niku. Terima terus menjalani. Menjalani, udah. Berusaha, bersyukur dan ikhlas. Berusaha, belajar syukur dan ikhlas. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, kita berserah bukan pasrah ya. Berserah kejadiannya itu bagaimana ada baikan kok. Seperti itu tadi, mau jual rumah dengan segini-gini. Ternyata tidak, rumah itu kok jaluk kono. Nah, kok ternyata tidak jual-jual. Ternyata saya juga dikei permasalahan yang bisa selesai kan gitu. Jadi ego kita itu yang dipertaruhkan untuk yakin itu. Kesabaran itu. Menjadi jiwa-jiwa yang lebih bijaksana itu. Wes gak gugup nek ana wong muni piye-piye iku, apa wong susah-susah. Sudah banyak pengalaman ya. Ya, sudah. Kan banyak itu di antara beliau-beliau yang belajar berspiritual kan. Inginnya kan instan. Instan. Iya toh. Saya
saya sudah belajar gini-gini kok masih seperti ini hidup saya, kan seperti itu Bu ya. Iya. Rata-rata kan seperti itu, tapi sebenarnya spiritual itu kalau memang kita bisa sadar diri, ya itu sebenarnya hidup itu tinggal terima. Iya. Kan gitu Bu. Iya. Terima terus kita jalani dengan gerakan-gerakan, misalnya butuh nyambut gawe, nyambut Iya. gawe. Rezeki kan gawe Bu. Kan gitu. Iya kan juga tergantung niat kita kok Pak. Iya. Kalau niat kita baik ya, itu tujuannya baik. Saya pernah gini ya, wes aku mau nok kono mego aku kok ndak ngene, ya ngono tenan kan ngono. Jadi kalau kita positif, oke kita langsung berjalan dengan baik, penak. Berjalannya itu, makanya banyak teman-teman saya yang oh enak tenan kan gitu. Sampean kalau kok wayem tenan pedagang nguliahno dan sebagainya. Kan dia kalau saya cerita nih, yakinnya yang kurang. Mosok. Iya, yakinnya. Mosok kan loh. Bahkan Muni bilang, untuk dulu-dulu memang saya pernah gali lubang, tutup lubang, tenang hutang. Untuk saat ini enggak. Saya tidak mau hutang. Sudah saya putuskan tidak mau. Ternyata kalau mau hutang, tidak dikasih hutang. Loh, iya, tapi ada jalan yang lain. Itu karena yakin. Aku gak iso Bu kaya sampean. Nah yakin dipasrah dituntut kan. Itu seperti itu. Bu, ini panjenengan ini kan nanti putus asa nggih. Pernah putus asa. Kan bangkit. Bangkit. Nah, ini sudah menjadi problem dari teman-teman kita ya di saat karena pahit getirnya hidup, akhirnya kan timbul putus asa, sampai terjadi bunuh diri dan sebagainya Bu nggih. Kunci untuk menghilangkan rasa putus asa itu apa Bu? Nah, dulu itu kan namanya problem dengan keluarga ya. Engkau aku bukannya itu ya. Banyak keputusasaan saya berbuat begini kok salah begini. Terus saya harus bagaimana? Terus saya itu diam Mas. Diam gini. Oh iya, engkau nak aku putus asa. Diam dalam artian sedih atau gimana? Enggak, saya itu enggak orangnya itu enggak sedih-sedih amat juga enggak ikut, tapi yang dulu loh, yang dulu itu tersinggungan itu gini. Ya mesti menyalahkan yang kuasa itu. Menyalahkan aku loh wis. Bahkan saya kan sering tirakat juga. Inginnya saya tirakat pengen ini meminta mengemis kepada Tuhan, pada Gusti Allah ya kan. Mengemis, ternyata saya tidak perlu mengemis untuk saat ini. Tidak perlu mengemis-ngemis. Oh saya sudah dicukupi. Cuma ego saya karena kurang gini, kurang ini, ingin menjadikan orang lain seperti yang aku inginkan. Kan juga nggak bisa toh, itu bukan kuasa saya.